baik antisipatif daripada yang lain. Bagaimana pandangan itu? Saya juga berpikir lebih baik karena apakah sudah bisa dimulai? Silakan Om. Ya. Baik. Selamat malam Bung dan Usi. Selamat kita berjumpa kembali pada Zoom Prayer Perdana tahun 2022 ini yang kurang lebih hampir 2 bulan ya kita tidak berjumpa dalam kegiatan Zoom Prayer. Zoom Prayer yang diadakan perdana ini mengalami beberapa hal, terutama penyelenggaraannya, di mana dalam pelaksanaan Zoom Prayer ini dilibatkan lebih banyak anggota-anggota, sehingga diharapkan setiap members dari SFGP kelak akan dapat terlibat aktif di Zoom Prayer. Nah, oleh karena itu harapan kami kiranya kita dapat mengajak lebih banyak lagi teman-teman ya untuk terlibat aktif di Zoom Prayer. Pada hari ini kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan ya, yang antara lain pelayan firman-Nya adalah Pastor Johan Tumanduk. Kemudian ada beberapa pemuji yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi pemuji-pemuji ini akan membawa kita, menghantar kita kepada ibadah yang tentunya sakral ya, dan membuat kita semakin rindu untuk bersekutu melalui Zoom Prayer ini. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati, pikiran, dan pendengaran kita agar kita bisa menikmati pujian, doa, maupun firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bunda Lucy, mari kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 2, Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya cipta umat, angkat suaramu dengan bergema, ketika capi dan tabur kendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di awal tahun 2022 ini Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama mengawali tahun ini dengan mengadakan ibadah Zoom prayer. Bapak, Engkau kiranya memberkati kami semua yang hadir melalui Zoom pada malam hari ini, dan agar kami Tuhan boleh mendapat berkat dari firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau sembunyikan di belakang kayu salib-Mu yang agung, hamba-Mu Johan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia Tuhan untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Jangan kepikiran dia dan perkataan dia Tuhan, tapi semata-mata perkataan Tuhan yang dapat membangun kami semua, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam terang kasih-Mu. Kami juga mau berdoa bagi semua pelayan yang terlibat, baik para pemuji maupun pendoa syafaat. Ya, Engkau juga menjamah dan memberkati mereka Tuhan, agar perkataan-perkataan puji-pujiannya Tuhan berkenan pada Engkau, dan doa di Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Besok kita masih ada sekolah. Mari Bung Lucy semua kita siapkan Alkitab kita. Kita akan sama-sama membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 62 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya. Mazmur 62 ayat pertama sampai 9 yang demikian bunyinya. Perasaan tentang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Betapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah. Ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah Mazmur malam ini. Baik, Bu Nana Usi, setelah kita mendengarkan membaca Mazmur yang menguatkan kita akan masuk untuk mempersiapkan hati kita menyanyikan sebuah lagu sebelum pelayanan firman. Sungaiku di jiwaku rindu Engkau.
Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Silakan, Bung Johan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang kami miliki adalah semata-mata kemurahan Tuhan. Dan oleh karena itu Bapa, kami mau bersimpuh di hadirat-Mu yang kudus untuk mendengarkan firman-Mu sebagai petunjuk hidup kami. Kami buka tenda hati kami seluasnya, biarlah roh Tuhan bekerja dan menorehkan firman itu di lubuk hati kami paling dalam. Utamanya boleh kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna berilah hikmat kesehatan supaya apa yang kami sampaikan selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pemuda Agung, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bung dan Usi. Luar biasa. Selamat tahun baru, selamat Natal. Baru ketemu yang laki-laki semakin astaga. Asli tambah gagah. Yang perempuan tolong mundur sedikit ya. Mundur sedikit yang perempuan. Cantiknya kelewatan. Dahsyat. Saudara, ya, kita bersyukur ya bahwa kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, dan oleh karena itu firman Tuhan hari ini kita akan renungkan dari Mazmur 90 ayat 12. Terima kasih sudah di share screen karena laptop saya bermasalah nih, tadi nggak kelihatan fotonya, videonya nggak muncul. Kita akan baca Mazmur 90 ayat 12 ya. Si Leli boleh ya kalau saya bilang ya pindah ya. Supaya cepat. Biasanya saya paling nggak suka kalau pakai teks begini nih. Tapi karena ada 10 lembar jadi saya gunakan teks saya supaya mempercepat. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan kita tidak terbatas, tapi manusia terbatas. Tuhan tidak terbatas. Ada istilah omnipotence, maha kuasa, omniscience, maha tahu, omnipresence, maha hadir. Ya, dimensi kehadiran Allah itu tahu, hadir, dan maha kuasa, dan tidak terbatas. Tapi manusia terbatas. Kita punya waktu, dan kita nggak bisa mengikuti waktu. Kita nggak bisa santai-santai terus waktunya juga jadi santai. 1 jam tetap 60 menit, 1 menit tetap 60 detik, 1 minggu tetap 7 hari, 1 hari tetap 24 jam, dan 1 tahun tetap 365 hari. Nggak bisa dia mundur-mundur ngikutin kita, nggak bisa. Kita yang mesti ngikutin dia. Dan oleh karena itu pemazmur itu Mizmor bahasa Ibraninya, Psalmos bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya Psalm, itu adalah syair yang diiringi dengan musik petik ya. Dan biasanya ada 4 hal yang dituliskan di Mazmur. Biasanya ada doa, ada keluhan, ada ajakan beribadah, ada pernyataan sukacita, ya. Dan paling banyak Mazmur ditulis oleh Daud. Nah, Mazmur 90 ayat 12 ini cocok sebenarnya buat kita yang udah lumayan berumur ya. Dulu kita gerakan pemuda, sekarang kita masih jiwa muda tapi usia udah nggak bisa ditawar lagi. Ya, kita terbatas. Ya, kita main bola aja. Main bola itu 90 menit. 90 menit kita menyerang lawan untuk mencetak gol. Lalu kemudian menahan lawan supaya lawan tidak bisa cetak gol kita. 90 menit. Biasanya ada perpanjangan 2 kali 15 menit lalu adu penalti. Tapi setelah 90 menit ya, dalam waktu normal ya, begitu selesai, wasit meniup peluit, kita mau golin ke lawan 100 juga nggak dihitung. Enggak. Karena ada batas. Umur kita juga terbatas.
Penghasilan kita juga terbatas. Misalnya gaji kita 10 juta, terus mau beli token 20 juta, nggak bisa. Terbatas. Manusia serba terbatas. Nah, dalam keterbatasan itu, pemazmur mengingatkan kita, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kebijaksanaan, bijaksana atau hikmat ini, ya, dalam konteks Kristiani biasanya sering disebut hikmat. Ya. Hikmat ini hokmah. Ya, hokmah. Bahasa asli itu hokmah. Itu artinya kecerdasan yang berasal daripada Tuhan. Jadi di sini, pemazmur meminta kepada Tuhan, berikan saya hikmat supaya saya bisa menghitung hari-hari saya bisa mempergunakan hari-hari saya itu dengan bijaksana. Kembali ke hikmat, kecerdasan yang berasal daripada Tuhan ini, ya, pasti didirikan di atas iman. Nggak mungkin kita dapat hikmat tanpa punya hubungan yang akrab dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Nggak mungkin. Ya, karena selalu hikmat dikaitkan dengan anugerah Tuhan. Sama dengan sukacita, joy. Sukacita juga begitu. Sukacita beda dengan happy. Kalau happy, kita senang. Kita enjoy, menikmati hidup. Nggak ada urusan sama Tuhan. Tapi yang namanya joy, sukacita, itu pasti datangnya dari Tuhan. Saya selalu bilang sama anak saya, sama Jason, anak saya itu, saya namain Joy. Jason, Oscar, Yonatan. Joy. Jesus first, other second, yourself third. Puji Tuhan ya jadi dokter. Walaupun berat. Tapi jadi dokter dia. Saya bersyukur. Kamu bisa melayani Tuhan. Saya bilang jadi jari-jemari Tuhan untuk menyembuhkan orang, pasien. Dipakai oleh Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama. Dan pikirin diri kamu sendiri yang ketiga. Pas benar namanya Jason, Oscar, Yonatan. Jesus first, other second, dan yourself third. Dan sukacita itu pasti datangnya dari Tuhan. Sama dengan hikmat. Jadi ada beberapa hal dalam hidup kita yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan dengan baik? Hidup dalam perkenanan Tuhan, iman. Yuk kita next. Nah, iman nih. Intimacy, maturity, authority, and new reality. Iman. Intimacy. Mazmur 16 ayat 8. Penulis Mazmur juga katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, dan aku tidak goyah. Intimacy. Karena selalu memandang kepada Tuhan. Orang tidak mungkin berhikmat kalau tidak beriman. Itu aja kunci. Kalau dia beriman, pasti Tuhan kasih kecerdasan yang berasal daripada Tuhan. Datangnya dari mana kecerdasan itu? Dari intimasi. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup dan pusat pelayanan kita. Unum necessarium. Unum necessarium menjadikan Yesus sebagai pusat hidup dan pusat pelayanan kita. Membangun hubungan yang akrab. Dan dari keakraban itu, kalau kita terusin ya di Mazmur 16 ayat 9, di situ dikatakan ada sukacita, ayat 10 ada kebangkitan, ayat 11 ada jalan keluar. Ketika kita intim dengan Tuhan, kita memelihara relasi dengan Tuhan. Saya senang nih kemarin Usi Risa bilang, pengetahuan akan firman yang akurat akan menghadirkan berkat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita paham kemana maksud Tuhan. Karena kadang-kadang kita dibawa ke sana kemari, kadang-kadang kita terbentur, baru ternyata Tuhan bentuk kita. Ya, sekali lagi ya, terbentur. Coba deh sama-sama ya, tangannya gini coba. Terbentur. Ya, sama-sama ya. 1, coba saya pengen lihat. 1, 2, 3 ya. Terbentur. Terbentuk. Ya. Seringkali kita mesti terbentur.
Seringkali kita mesti meneteskan air mata. Tapi seringkali dalam tetesan air mata itu, mata kita lebih bening untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, kadang-kadang kalau nggak ada air mata, nggak bening mata kita. Kita buta rohani. Kadang jadi sombong. Kalau punya ini, punya itu, kadang jadi sombong. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan, menyadari bahwa kita nggak punya apa-apa, bahwa semuanya datang daripada Tuhan, lihat deh, iman kita pasti akan semakin kokoh. Yang kedua, M, maturity. Orang yang beriman, yang intim dengan Tuhan pasti akan dewasa rohani. Ya kita kan di komunitas rohani, komunitas pelayanan, ya pasti kita semua dewasa. Oh belum tentu. Di komunitas rohani, komunitas pelayanan justru banyak orang-orang mengenakan topeng untuk pelayanan dan menyembunyikan permasalahan hidupnya. Kadang-kadang dia kenakan topeng. Kadang-kadang aslinya dibalut senyum. Tapi kalau dia dewasa dalam iman, imannya kokoh, dia akan berintegritas. Orang dewasa rohani itu, mature itu pasti akan berintegritas. Kisah Para Rasul 24 ayat 16 katakan, aku berusaha jaga nuraniku untuk bersih, murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu dewasa rohani. Bersih nuraninya. Baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Nggak ada topeng-topengan. Yang ketiga, authority. Kuasa. Orang yang beriman itu intim dengan Tuhan. Dewasa rohaninya. Nggak suka marah-marah. Nggak suka hantem sana, hantem sini. Hidupnya melayani Tuhan. Itu maturity ya. Kuat tuh. Mau belajar saat teduh, baca Alkitab, membaca, merenungkan, mengerti firman, dan melaksanakan firman. Itu mature. Lalu yang ketiga naik lagi. Dikasih otoritas oleh Tuhan. Dikasih kuasa oleh Tuhan. Untuk menanggung segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Engkau diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan diberikan kuasa untuk menahan serangan musuh. Tidak ada yang membahayakan jiwa. Firman Tuhan itu. Kita dikasih kuasa. Authority. Tapi apakah hidup orang Kristen dikasih kuasa begini terus jadi lancar jaya? Oh tidak. Kadang-kadang justru kuasa ini yang membuat kita jadi sombong dan jatuh. Waktu susah, hidup di bawah minus, Tuhan naikkan ke titik nol, baru 1-2 step mau naik lagi, sombongnya udah kelihatan. Di 1 Yohanes dikatakan, Tuhan benci itu, tidak dikenan itu orang yang hidup dalam keangkuhan. Mata, daging, sombong. Biasanya kita jatuh karena sombong, baru naik 2 tingkat aja. Padahal Tuhan mau naikkan kita sampai 100 tingkat sebetulnya. Mau diterbangkan naik, tapi 1-2 tingkat, sombong. Karena kuasa. Ya, hari ini kita diingatkan, bijak menghitung hari. Jangan baru dinaikin Tuhan, mau diterbangkan, tiba-tiba mundur lagi, turun lagi, ke bawah minus. Tua bangka, jarang sadar. Ya janganlah kayak gitu. Dulu mungkin kita jarang sadar, dulu mungkin kita banyak hal yang kita lakukan. Tapi hari ke hari, dalam iman percaya kita kepada Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, yang memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi yang kredibel dan kompeten. Yuk, jangan sombong. Jadikan diri kita pribadi Kristiani yang rendah hati, tapi berdampak. Dan yang terakhir, beriman itu and new reality. Kalau orang beriman ya dapat kuasa, walaupun berat ya hidupnya ya, tapi karena kuasa Tuhan diberlakukan dalam hidup kita, kita tahu persis bahwa kuasa Tuhan itu menyertai kita ketika kita ada di lembah kekelaman, dan kuasa yang sama itu mengangkat kita ke gunung kemenangan. New reality. Kalau dulu kita putus asa, ngambekan, dikit-dikit mundur, dan yang lain-lain. Kalau kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita tahu bahwa sekalipun pahit,
sekalipun rusak, kita bisa berdiri, kita bisa bangkit karena Tuhan sayang kita. New reality. Orang lain boleh jatuhkan kita, tapi Tuhan yang angkat kita. Orang lain boleh menghakimi kita, Tuhan pembela kita. Orang lain boleh menyakiti kita, Tuhan yang akan memulihkan kita. New reality oleh karena iman. Beriman itu intimacy, maturity, authority, new reality. Menyadari betul bahwa Tuhan berjalan menyertai kita. Nah, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Supaya kita bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan kasih ini sebelum 90 menit ini, wasit tiup fluid. Malaikat datang pakai jaket hijau, Gojek kasih berkat. Kamu sudah mau dipanggil, malaikat baik nih namanya. Kita siap gak? Tangan kita kan M ya, 2 ya, memento mori itu ya. Memento mori artinya setiap orang pasti mati. Tapi siap gak kita mau mati? Kan M di tangan ya, M. Gimana kalau mati? Tuhan tersenyum nggak lihat kita? Atau jangan-jangan Tuhan bilang, bisa anak-anak. Kalau kita beriman, kita percaya. Oh, kita akan menghitung hari, memanfaatkan hari. Karena kita tahu kemana kita akan pergi. Siapa yang menyambut kita, dibawa kemana kita udah jelas. Ini yang tadi saya bilang. Ini dikutip oleh Paulus ini. Oleh penulis, oleh Dr. Lukas ya. Kisah Para Rasul 2 ya. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Beriman pasti tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Beriman berarti kepastian. Sekarang mana kita isi hidup kita? Yuk lanjut. Nah, berdampak. Yang pertama, secara khusus deh SFGP nih, kita nih. Bung dan Usi sekalian, yuk kita isi hari-hari kita di SFGP ini untuk menjadi dampak. Yang pertama adalah fokus. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Fokus. Daud dikenal sebagai Raja Israel yang paling berhasil dengan segala kekurangannya, tapi dikenal sebagai Raja Israel yang paling berhasil. Saya coba cari rahasia imannya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Fokus. Yang pertama adalah F. First class teamwork. Kita di SFGP mesti jadi satu komunitas rohani yang tanpa topeng ya. Dalam kohesivitas. Rasa, karsa, ya, untuk menjadi berkat. First class teamwork. Kita saling tolong, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, kita saling menasehati dalam suasana kebersamaan untuk merawat yang terserak. Kita udah lama banget nih terpisah. Ada yang berhasil, tapi banyak juga yang hidupnya susah. Kita dikumpulkan oleh Tuhan. SFGP ini, saya sering kali dengar ya, SFGP itu apa sih? Apalagi tuh begini. Saya bilang, ini persis seperti waktu murid-murid Kristus itu mendirikan jemaat ya. Orang Yahudi berusaha untuk terus meneror, melakukan yang disebut, kalau zaman sekarang disebutnya gaslighting. Gaslighting itu artinya memojokkan, walaupun dia benar, tapi dipojokkan supaya mereka merasa bersalah. Diadili di mahkamah agama. Lalu tiba-tiba Gamaliel, seorang rabi Yahudi, katakan begini, udah stop, yang sangat terkemuka ya pada saat itu ya, dan itu gurunya Paulus. Gamaliel bilang apa? Di Kisah Para Rasul, stop, jangan hakimi mereka. Kalau mereka berasal daripada Tuhan, mereka akan lanjut. Tapi kalau mereka tidak berasal dari Tuhan, mereka akan stop. Nah, kita juga begitu, Bung Usi. Ada banyak orang melihat SFGP begini-begini. Kalau berasal daripada Tuhan,
kita akan lanjut. Apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Persoalannya di Mazmur 133 ayat 3. Tahu ya tentang Mazmur persatuan itu. Dalam kebersamaan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kita mesti bersatu. Mesti bersatu. Kohesivitasnya dibangun. Menyatu kita. Dan kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Merawat yang terserak. Kita akan jadi berkat di sisa waktu hidup kita. Orientation to quality. Orang kalau fokus kualitas pelayanannya tuh itu pasti bagus. Kolose 3 ayat 23 bilang apa? Kamu lakukan sebagaimana kamu melakukannya untuk Tuhan. Bukan asal-asalan. Kita di SFGP juga nggak boleh salah-asalan melayani. Cuman rutinitas. Udah hari Sabtu lagi, hari Senin lagi. Kita mau ada Zoom prayer lagi, mau ada ini. Tapi lakukannya rutinitas. Nggak ada semangat. Nggak ada rasa terbakar dalam hati kita. Parah tuh yang kayak gitu. Hari ini kita diingatkan orientation to quality. Kalau kita melakukan sesuatu, yang kita lakukan harus berkualitas. Karena ini merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Pusat pandang mata rohani kita. Makanya kita berikan yang terbaik. C. Christ Center. Fokus. First class teamwork. Orientation to quality. Christ Center. Apa yang kita buat, kita lakukan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan, kasih karunia melalui Kristus Yesus, pemuda agung yang menyelamatkan kita. Dan oleh karena itu, ungkapan syukur kita, pelayanan kita tujukan untuk memuliakan Tuhan, bukan kita. Uncompromised integrity. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sekarang banyak orang melakukan pelayanan buat ini, buat itu, buat menjilat dan macam-macam. Kita lurus-lurus saja. Nggak boleh kita mengkompromikan integritas kita. Ke kiri, ke kanan, jadi oportunis, nggak bisa. Yuk kita jalan. Kita mesti jadi teladan iman buat anak-anak kita nanti, buat adik-adik kita yang lebih muda. Berharap SFGP bisa meninggalkan, melegasikan teladan iman, kekompakan, semangat, jiwa muda terbakar untuk rajin melayani Tuhan. Saya baru baca tadi, mungkin ada teman-teman yang udah nonton juga ya tadi ya, ada WA ya, di WA grup ada ya tentang Isi Edi, seorang pengacara mafia yang jahat betul. Ya, dengan kecerdasan yang luar biasa dia membebaskan tokoh-tokoh mafia di Amerika. Dengan keterampilannya, dahsyat luar biasa. Tiba-tiba muncul hikmat. Kenapa saya membela orang-orang seperti ini? Mereka membunuh, kalau nggak suka tembak. Mereka main alkohol, mereka dagangkan itu, narkoba dan yang lain-lain. Kenapa saya belain? Isi Edi, pengacaranya mafia Al Capone yang sangat luar biasa. Lalu dia berbalik arah. Tiba-tiba dia menjerumuskan, dia menjebloskan semua mafia-mafia itu ke penjara. Satu demi satu. Lalu kemudian dia bilang, satu saat saya pasti akan mati. Betul. Tiba-tiba mobilnya diketok, kemudian diberondong. Tapi dia mati dengan legacy. Di sisi lain ada satu orang, pilot Amerika, dengan pesawat tempurnya, bertarung pada saat itu dari USS Lexington, ya. Mereka terbang beriringan di Perang Dunia Kedua, pesawat Amerika. Lalu kemudian jalan sama-sama. Tiba-tiba satu pesawat tidak diisi bensin. Meteran bensinnya itu, ampere bensinnya itu ke bawah. Lalu yang satu ini disuruh pulang. Dan ketika dalam perjalanan pulang, dia diserbu. Rupanya kapalnya dia itu, Lexington itu, kapal induk mungkin ya, itu mau diserang oleh 9
pesawat tempur Angkatan Udara Jepang. Sementara dia sendirian. Dia lihat Lexington sudah mau dihampiri oleh 9 pesawat itu. Lalu kemudian dia menghadang sendirian seperti Yosudarso. Menghadang. Dihadang 9. Dia tembak 2. Baru kemudian sisanya menghantam dia. Sudah goyang, sudah pecah-pecah dia punya. Dari 2 jatuh 3 lagi Jepang punya. Dia menggila, membabi buta dia. Baru kemudian 4 pesawat Jepang itu pergi. Dan orang ini, namanya Butch O'Hara ini, dianugerahi bintang keberanian tertinggi dalam Perang Dunia Kedua. Paling tinggi. Butch O'Hara. Di Chicago ini bandaranya namanya O'Hara. O'Hara International Airport. Itu pesawat pilot pesawat tempur yang hantam 9 pesawat Jepang itu. 5 jatuh, 4 lari terbirit-birit. Dengan bensin yang sudah mau habis, pesawat compang-camping, dan yang lain-lain. Butch O'Hara. Tapi belakangan baru diketahui bahwa Butch O'Hara adalah anak dari E.C. Eddy. Kalau E.C. Eddy terus meneruskan karir profesional sebagai pengacaranya mafia, anaknya nggak bakalan begitu. Tapi dia lihat bapaknya mati untuk negara. Bapaknya berkorban untuk kebenaran dan kebaikan. Dan dia melakukan itu, berkorban untuk negara. Dan luar biasa. Legacy. Banyak orang taruh Ferrari buat anak-anaknya. Lamborghini, Lamborghini. Dikasih anak-anaknya. Sampai mereka nggak tahu lagi bagaimana untuk hidup. Menikmati hidup. Tapi E.C. Eddy melegasikan satu hal yang luar biasa. Uncompromised integrity. Melakukan yang terbaik untuk negara. Jadi warisan kita itu, integritas itu jauh lebih berharga daripada warisan apapun. Dan yang terakhir, jangan pernah puas. Kalau kita mau berdampak, jangan pernah puas. Terus perbaiki diri, mau belajar, mau dinasehati, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan terus membuat pelayanan kita menjadi relevan. Sekarang ini udah ada metaverse, udah macam-macam, kita mesti jadi relevan. SFGP ini mesti berdampak, harus gesit, relevan, dan menjawab kebutuhan. Sekali lagi ya, teman-teman ya, kalau mau berdampak, dasarnya beriman. Kalau mau berdampak, fokus. Lihat Tuhan, dan jaga hubungan kita dengan teman-teman. First class teamwork, orientation to quality, kualitasnya luar biasa, Christ Center, SFGP harus berpusat kepada Tuhan, kepada pemuda agung, uncompromised integrity. Hal-hal baik, jauhkan daripada yang jahat-jahat. Kita ada dalam satu komunitas yang baik, saling menguatkan, dan yang terakhir, terus memperbaharui diri. Suasana batin kita mesti seperti ini, ya. Lanjut. Next. Lihat ini. Kalau beriman, lalu kemudian berdampak, ya, menjadi teladan iman, kita jadi saksi Kristus yang baik. Lihat dampaknya yuk. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 46, 47. Lihat ini. Jemaat pertama ini. Dengan bertekun dan dengan sehati. Tekun, sehati. Mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Ya. Mereka terima asupan makanan rohani. Kita berzoom prayer ini makanan rohani. Kita mendapatkan firman Tuhan, nasihat-nasihat, kita saling menguatkan, kita ganti-gantian bawa firman, bertekun dan sehati. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama, ya, persis seperti GPIB, Lukas 13:29, utara, timur, selatan, ya, utara, timur, selatan, barat, duduk makan bersama. Duduk makan bersama itu artinya di 1 Korintus 14 ayat 7 itu. Bahwa kita bersukacita dalam roh, kita hidup dalam kebenaran, dan damai sejahtera. Lihat ya, lihat baik-baik ya. Persekutuan yang baik itu satu, bertekun. Yang kedua, bersahati. Yang ketiga, mereka berkohesi dengan gembira dan tulus hati. Waduh, lihat deh ini. Dahsyat betul. Ada kegembiraan dan ketulusan. Nggak ada tuh di belakang-belakang kita ada hidden agenda. Agenda tersembunyi, nggak ada tuh. Suasana batinnya tuh gembira, tulus, bertekun,
bersahati sambil memuji Allah, ayat 47. Dan dampaknya keluar, mereka disukai semua orang. Aduh, dahsyat betul. Memuji Allah, bertekun, bersahati, gembira, tulus, dampaknya adalah mereka disukai semua orang. Saya rindu SFGP bisa makin maju. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Makin banyak kita bisa merawat yang terserak. Semakin terserak, mantan gerakan pemuda kita jangkau, kita rangkul, kita kuatkan mereka. Supaya kita sama-sama maju. Makin banyak yang maju, imannya makin berdampak SFGP. Ya, lanjut. Ada tantangan nggak? Ada. Menghitung hari itu nggak gampang. Hidup dalam bijaksana Tuhan nggak gampang. Yang pertama, dosa. Saya baca ya. Tantangan pertama kita ini untuk hidup bijaksana, menghitung hari, hidup dalam perkenanan Tuhan, dosa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kita ada persoalan. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar atas segala, ialah segala dosamu. Dosa. Bersyukur ya. Udah lewat masa-masa. Mudah-mudahan nggak jadi begini. Tantangan kita nih dosa. Biasanya satu komunitas rohani hancur karena dosa. Apa sih keangkuhan? Apa sih kesombongan? Kadang ada yang berselingkuh, kadang ada yang minum, kadang ada yang biasanya hancurnya dari gitu-gitu aja. Tapi kita udah tua-tua. Saya pikir yang pertama dosa. Tantangan kita itu dosa. Tapi kita juga udah tua, macam-macam dosa kita juga beda-beda dan bisa terjadi. Dan itu yang menghambat kemajuan komunitas kita. Yang kedua, hedon. Maunya bercandaan, maunya ketawa-ketawa, maunya senang-senang. Kita lupa bahwa ada banyak orang yang menunggu kita untuk berbuat, ya. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsu. Kadang kita ngumpul-ngumpul hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita lupa bahwa kita kumpul ini ada misi Tuhan. Yang Tuhan percayakan bagi kita. Kalau ada ratusan orang berkumpul di SFGP ini, di WA Group, di Insta, di Facebook, dan yang lainnya, pasti ada maksud Tuhan. Nah, mungkin sebanyak itu bisa kumpul. Dan kesadaran itu mesti kita miliki. Bahwa kita harus berdampak bagi banyak orang. Baik secara pribadi maupun secara komunitas. Yang ketiga, tantangan kita. Ya, malas. Malas. Karena kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kita ada di sini. Mari bergerak. Dan yang keempat, tidak berbagi. Ini yang malas ini ada ucapan yang keras banget nih. Ayat 10 deh, kita baca coba. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jangan berpikir kita mau berdampak kalau kitanya nggak kerja. Kalau kita nggak bergerak. Ayo, bergandengan tangan. Roma 12 ayat 11 katakan apa? Ignite your spirit. Ignite your spirit. Nyalakan apimu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yuk kita lawan kemalasan. Biasanya kalau komunitas yang sehat tuh komunitas yang sukacita, nggak males. Sehat, sukacita itu sehat, awet muda, dan diberkati dengan skala mujizat. Itu biasanya. Tapi kalau komunitas yang males-malesan, komunitas yang nggak berkenan biasanya males, mabok, mengeluh. Apa lagi tuh? Makan banyak lagi. Biasanya begitu. Yuk kita jadikan diri kita sebagai komunitas yang efektif. Dan yang terakhir, tantangan kita adalah apa? Tidak berbagi. Biasanya kalau udah berhasil, kita lupa untuk berbagi. Kegagalan komunitas rohani seringkali karena kita berpikir tentang diri kita sendiri. Kita baca ya, Lukas 6 ayat 38. Ngetes aja nih. Coba, Bung Rudi Sigar.
Boleh baca, Bung? Dari Surabaya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah dan kamu akan diberi. Komunitas kita mesti jadi komunitas yang berbagi. SFGP ini mesti berbagi. Merawat yang terserah itu berbagi. Dan kita lihat, ketika kita rajin berbagi, kita akan diberkati. Jadi tantangan tuh ada ya, satu dosa. Yang kedua adalah hedon, cuman mau senang-senang. Yang ketiga adalah malas. Yang keempat adalah tidak mau berbagi. Dan ini yang menyebabkan seringkali mau rumah tangga gagal. Hidup pribadi biasanya gagal juga. Karena ini 4 hal ini biasanya. Doa-doa kita nggak dijawab. Komunitas rohani kita juga meredup. Mungkin awalnya ngegas kencang, tapi terus kenapa? Karena dosa, malas, hedon, dan yang terakhir, mikirin diri sendiri, nggak mau berbagi orang lain. Dan itu biasanya Tuhan marah. Tapi Tuhan tahu kelemahan kita. Terakhir, next. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yuk kita baca ya. Senang tadi dari Surabaya. Sekarang yang jauh nih. Usi Erni dari Batam. Yuk dari Barat. Oh atau Bung Marsal aja. Dari Makassar. Belum pernah dengar nih suaranya nih. Kadang-kadang hidup kita kan on off ya. Komunitas rohani juga kita on off. Tapi perhatikan. Hikmat terbesar itu adalah pertobatan. Karena kita punya Tuhan. Mari Bung, dari Makassar. Ya, baik. Terima kasih. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Terima kasih. Allah tahu kelemahan kita. Terima kasih Bung Marsal, terima kasih Bung Rudi. Allah tahu kejahatan kita. Allah tahu kelemahan kita. Allah tahu kekurangan kita. Tapi Allah mengutus anaknya yang tunggal. Yang menghadirkan Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk tetap berhikmat. Menghitung hari-hari perjalanan hidup yang kita lalui. Dahsyat ya. Karena ini yang paling utama. Tadi saya bilang hikmat itu pasti datangnya dari iman. Kadang-kadang kita hilang arah kita. Kiri kanan, up and down ya. Kehidupan rohani kita mungkin kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah ya. Kadang-kadang hancur juga gara-gara persoalan hidup kita. Tapi perhatikan janji Tuhan. Bagi kamulah Anda dan saya. Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari kejahatan. Dari bejat menjadi berhikmat. Terakhir. Hari ini kita belajar bahwa ada hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Untuk menghitung hari. Beriman dan berdampak. Segala kelemahan kita Tuhan tahu kok. Sejatuh-jatuhnya kita, dia pasti akan bangkitkan kita. Dan dia kumpulkan kita dalam satu komunitas yang namanya SFGP. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat. Dan Tuhan menyertai selalu dengan kasih setianya. Karena itu, tetaplah bersukacita, Bung dan Usi, dalam kebersamaan kita. Dalam damai dan dalam sejahtera. Selamat melayani di tahun 2022. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini diingatkan bahwa waktu kami semakin mendekat. Kami tidak tahu kapan Tuhan panggil kami. Tapi yang paling penting, jadikan kami sebagai buku Kristus yang terbuka di tengah-tengah masyarakat. Sebagai pribadi maupun sebagai komunitas SFGP, bahkan
bahkan dimanapun kami melayani, di GPIB maupun di gereja-gereja lain, di mana Tuhan utus kami untuk ada di sana. Terima kasih banyak Bapak untuk firman-Mu. Biarlah komunitas SFJP ini boleh menjadi komunitas yang berdampak, yang baik, yang rukun, dan sejahtera, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, kita akan merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Biarlah kesempatannya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Kuasa Tuhanku, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Dalam saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Ya, baik. Bung dan Usi, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sambil mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 6 pada ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan bersama kita akan memberikan persembahan lewat nomor rekening yang telah tercantum pada slide di Bank BCA dengan nomor rekening 6340 378 278 atas nama Usti Marta Esterina L. Tobing. Yang berkerinduan dapat segera memberikan persembahan syukurnya guna menunjang pelayanan SFGP kita bersama. Ya, dan sebagai ujian di dalam persembahan kita pada malam hari ini, mari bersama kita bernyanyi dari KJ dari Gita Bakti nomor 84 pada bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia.
Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksudmu. Baik, Bung dan Usi, kita akan masuk dalam doa syafaat dan persembahan. Saya akan membawakan pokok doa yang pertama, lalu pokok doa yang kedua nanti akan dibawakan oleh Bung Pepeng, dan ditutup pokok doa yang ketiga oleh Usi Fani. Bung Kita Dani, mohon maaf, yes, sebentar ada tambahan untuk info yang sakit. Ada Usi Monik di Belanda yang Monik, sakit, ya? yang sedang mengalami isolasi karena COVID hari kedua. Terima kasih. Usi Monik. Oke. Baik, Bung dan Usi, mari kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang senantiasa kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami dalam kehidupan ini, Allah yang telah memampukan kami menjalankan kehidupan dengan anugerah yang berlimpah, menuntun dan menyertai kami. Begitu setia Tuhan, Engkau membawa kami melakukan segala aktivitas hidup ini, khususnya sepanjang pekan yang sudah kami lalui. Terlebih khusus lagi pada hari ini Tuhan, kami sudah dimampukan beraktivitas. Dari mulai pagi kami bangun sampai dengan saat ini, kami percaya karena kuasa-Mu lah kami boleh dipersatukan dalam satu kegiatan Zoom Prayer SFGP pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga ini bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah yang sudah Tuhan ciptakan bagi kami semua yang boleh hadir malam hari ini. Ataupun rekan-rekan SFGP yang tidak sempat hadir, kami percaya mereka juga senantiasa di dalam limpahan kasih dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi Senior Friends Gerakan Pemuda. Kami mau berdoa bagi pengurus dan anggota Senior Friends Gerakan Pemuda. Tuhan, seperti yang disampaikan dalam pelayanan firman tadi, mampukan kami Tuhan sebagai pengurus, mampukan kami sebagai anggota SFGP untuk terus berdampak Tuhan, merawat rekan-rekan kami yang terserak di seluruh bagian daripada negeri kami, dari bangsa kami Indonesia ini. Di pulau-pulau ataupun di tempat mereka masing-masing berada, mampukan kami menjangkau mereka Tuhan dengan segala kegiatan ataupun program yang sudah kami bentuk dan kami sudah jalani beberapa tahun ini. Kami percaya Tuhan segala yang akan kami lakukan ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami, tapi ada rencana Tuhan yang mau Tuhan nyatakan dan Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua kegiatan yang dilakukan oleh Senior Friends Gerakan Pemuda Tuhan, oleh pengurus, oleh anggota di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Diberkatilah kami semua dengan sukacita dan sejahtera, kesehatan yang baik, keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga aktivitas hidup yang kami lakukan ini Tuhan boleh berkenan untuk puji hormat dan kemuliaan nama. Kami percaya Tuhan, di mana kami Engkau tempatkan, Tuhan mempunyai rencana bagi masing-masing kami, anggota Senior Friends Gerakan Pemuda, untuk kami dapat berkarya di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan komunitas tempat kami tinggal, bahkan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara secara luas. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu, jadikan kami Tuhan buku yang senantiasa dapat dilihat untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan dalam aktivitas hidup yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap kegiatan program Senior Friends Gerakan Pemuda, mulai dari Zoom Prayer SFGP yang kami rencanakan untuk tahun 2022 ini dilakukan 1 kali dalam setiap minggu. Lalu juga ada rumah doa SFGP yang kami juga rencanakan akan lakukan setiap 1 bulan sekali di minggu terakhir. Ada juga program Ayo Baca Alkitab
5 pasal setiap hari. Biarlah komunitas Ayo Baca Alkitab ini yang sudah mulai di periode ketiga, kami boleh bersama-sama saling menyemangati Tuhan untuk mencari, menggali terus kebenaran firman Tuhan untuk kami berlakukan di dalam hari-hari hidup kami yang Tuhan berikan. Begitu juga dengan program Sahabat Peduli Tuhan, di mana kami boleh menjangkau rekan-rekan kami yang membutuhkan pertolongan. Rekan-rekan kami yang berdampak dalam kehidupan ini, apakah itu melalui kesehatan mereka, ekonomi mereka, ataupun hal-hal lain yang perlu kami semua rangkul menjadi satu, saling tolong-menolong. Tuhan akan mampukan kami di dalam tim Sahabat Peduli untuk lebih bergerak Tuhan dengan leluasa Tuhan menyatakan ataupun menyampaikan kasih Tuhan bagi rekan-rekan, semua rekan-rekan anggota Senior Friends Gerakan Pemuda khususnya, dan terlebih luas bagi masyarakat bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga bagi kegiatan fokus group discussion dan kegiatan bikers, biarlah semua kegiatan yang kami rancangkan untuk pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan anggota Senior Friends Gerakan Pemuda diberkati Tuhan. Ini semua bukan untuk kehebatan kami Tuhan, tetapi kami berlakukan bagi puji hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi anggota SFGP dan atau keluarga mereka yang dalam kelemahan tubuh, yang dengan hormat kami sebut namanya Bung Pendeta Emerson, Pusi Audrey Lohenapesi dan suami Bung Daniel, Pusi Marta Sitanggang, istri dari Bung Jeffrey Lewerisa, Bung Robert Lesi, Pusi Adis Tikire, adik Yemima, adik kami Joni Fernando Haribas, dan juga Pusi Monik di Belanda. Bapa dalam surga, Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Kami percaya di tengah kesakitan yang mereka alami, kelemahan tubuh yang mereka alami, Tuhan mempunyai rencana yang bagi hidup mereka. Di dalam itu Tuhan, di sampingnya juga, Tuhan akan memberikan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai mereka, menemani mereka untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Sehingga dalam kelemahan tubuh ini Tuhan mereka tidak terperosok ataupun menyesali kondisi yang mereka hadapi, tetapi di dalamnya ada semangat Roh Kudus yang membuat mereka semangat untuk kembali pulih dari kesakitan yang mereka alami. Sehingga dengan kesembuhan dan pemulihan yang terjadi bagi mereka nantinya Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Mereka boleh menjadi saksi bahwa Tuhan memang bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, vitamin, pelayanan dari dokter, suster, dan perawat lainnya, juga kasih yang dilimpahkan oleh keluarga yang merawat mereka, biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan yang sempurna kembali bagi rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh ini hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi rekan-rekan Senior Friends Gerakan Pemuda dan atau keluarga yang juga mendapatkan berkat dan anugerah kebahagiaan dalam kehidupan ini dengan bertambahnya 1 tahun usia mereka ataupun yang bertambah usia perkawinan. Dan dengan hormat kami sebut namanya Pusi Rika Tompudung, istri dari Bung Poli Wowor, adik Nicholas Giorgio Hukum, anak kedua dari Bung Pano Hukum, dan juga hari ulang tahun perkawinan yang ke-22 dari Bung Robi Wekes dan istri. Kami percaya Tuhan dalam kebahagiaan mereka ini, Tuhan senantiasa memberikan mereka kemampuan untuk berhikmat, berbagi kasih, bersyukur atas penyertaan kasih Tuhan di dalam tahun-tahun kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Segala penyertaan kasih dan sayang Tuhan tidak akan Kau lepaskan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh bersyukur, boleh mengingat, rayakan akan kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan syukur mereka boleh mereka sampaikan juga berbagi bagi orang-orang di sekitar mereka, Tuhan yang membutuhkannya. Terlebih bagi puji hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan bagi hidup kami,
yang harus kami nyatakan juga syukur itu kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Karena seperti firman-Mu menyampaikan Tuhan, mengajarkan kami bahwa kami tidak boleh menahan berkat yang ada pada kami untuk orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mau berjalan Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Engkau mau memimpin hidup kami, mau menuntun hidup kami, mau menopang hidup kami, dan memberkati kami dalam kehidupan ini. Sehingga hari-hari hidup yang Kau anugerahkan bagi kami Tuhan, itu boleh kami persembahkan kembali bagi puji, hormat, dan kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan, Senior Friends Gerakan Pemuda ini, untuk senantiasa menjadi jari jemari Tuhan, mendatangkan kasih dan damai sejahtera dimanapun Tuhan mengutus kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan Engkau akan mendengar doa kami, Engkau akan menyendengkan telinga-Mu, dan Tuhan, karena Engkaulah gunung batu pengharapan hidup kami, dan juga kota benteng keselamatan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu kepada Bapa di surga. Bapa di surga yang baik, kami di dalam rangkaian doa syafaat kami malam ini ya Bapa, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat bangsa dan negara yang Engkau anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami selaku anak-anak-Mu, selaku komponen bangsa negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan, dan kami mau bersehati sepikir, mau mendoakan bagi bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa buat Presiden Joko Widodo dan seluruh staf jajarannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Tuhan Yesus memberikan hikmat, kejujuran di dalam setiap kerja layan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberikan pertolongan-Mu, kebaikan-Mu dalam seluruh aktivitas mereka ya Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk memimpin kami rakyat Indonesia ya Tuhan. Bapa di sorga, kami doakan juga buat seluruh komponen-komponen bangsa yang ada di negara kami, buat TNI Polri ya Tuhan, buat aparatur sipil negara. Kami berdoa buat pegawai atau karyawan swasta, para buruh pabrik di seluruh negeri kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus juga mengaruniakan kesehatan, memampukan mereka untuk bekerja, untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka ya Tuhan, kehidupan keluarga mereka. Biarlah Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera di tengah-tengah seluruh komponen bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, kami doakan juga buat negeri kami Tuhan, biarlah di seluruh penjuru negeri kami boleh ada ketentraman, boleh ada kedamaian, boleh ada keadilan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menganugerahkan kebaikan-kebaikan-Mu bagi negeri dan bangsa kami ya Bapa. Bapa di sorga, tidak lupa kami juga berdoa buat penanganan kesehatan terkait dengan COVID-19. Kami berdoa buat kegiatan vaksinasi pertama, kedua, maupun vaksinasi booster ya Tuhan yang tengah digencarkan oleh pemerintah kami ya Tuhan, maupun juga pihak-pihak swasta ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kegiatan-kegiatan vaksinasi yang dilakukan. Biarlah melalui kegiatan vaksinasi ini, melalui vaksin yang diberikan kepada seluruh masyarakat ya Tuhan, boleh ada kesehatan bagi masyarakat Indonesia ya Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati para tenaga medis yang melakukan vaksinasi ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, terlebih lagi kesehatan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga doakan buat rencana yang ada di bangsa negara kami Tuhan, di mana negara kami sedang bersiap-siap untuk melaksanakan pemindahan ibu kota negara baru ya Tuhan, bernama Nusantara. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kegiatan yang baik ini Tuhan, rencana-rencana yang baik ini. Biarlah Tuhan seluruh komponen bangsa negara yang terlibat di dalamnya juga boleh saling menyatu, saling membantu. Bahkan daerah yang baru di daerah Kalimantan yang akan menjadi wilayah ibu kota negara yang baru ya Tuhan,
Biarlah di sana juga diberikan damai sejahtera. Biarlah di sana juga Tuhan Yesus yang berkuasa, berotoritas, menganugerahkan damai sejahtera, dan melalui gereja-gereja Tuhan boleh disampaikan kabar damai sejahtera di rencana ibu kota yang baru nantinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus mendoakan buat bangsa negara kami. Berkati ya Bapa. Bapa di surga, ini doa kami selanjutnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menyenengkan telingamu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, syukur, hormat, serta kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi Bapa. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini Engkau masih berikan bagi kami SFGP untuk berkumpul bersama, sekalipun itu melalui link Zoom. Kami bersyukur Tuhan berikan waktu bagi kami untuk mau selalu mengucap syukur, berbakti, memuji, dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang sudah hadir melalui Zoom ini Bapa. Mari Engkau berkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada nyata dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Secara khusus Bapak, kami berdoa untuk setiap petugas yang sudah melayani pada malam hari ini Tuhan. Secara khusus untuk Bung Johan Tumanduk Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah ditaburkan itu kami dapat mengerti, kami dapat menangkap maksud dan tujuan firman-Mu Tuhan. Supaya kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Dapat mengasihi satu dengan yang lain. Bukan hanya seremonial saja kami dapat bergabung di SFGP, tapi kami mempunyai hati yang peduli, penuh kasih dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai saudara-bersaudara dalam iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bung Johan dalam setiap usaha dan pekerjaan, apapun yang dilakukan Tuhan, pekerjaan, usahanya Tuhan, Engkau berkati pelayanannya juga Tuhan. Engkau urapi, pengurapan secara khusus Engkau berikan bagi hamba-Mu dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan Yesus. Biarlah kasih sayang berkat Tuhan selalu melimpah dalam segala usaha dan pekerjaannya Tuhan, di dalam pelayanannya juga. Kesehatan, kekuatan, kemampuan jauhkan dari segala niat orang jahat. Biarlah jauhkan juga dari segala virus-virus sakit penyakit yang ada pada saat ini Tuhan. Bu Simes dan anak-anak, bantu kami serahkan keluarga ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, pakai mereka sebagai alat, menjadi alat-Mu Tuhan. Sehingga banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa akan mengaku ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Makasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk para pemuji yang pada saat ini, hari ini juga melayani Tuhan, Usi Erni, Usi Marta, Usi Debbie, dan Bung Marcel juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Pak Om Boy, Usi Evi, semuanya Tuhan yang sudah melayani juga pada saat ini, kami yang mengambil bagian Bung Boy, dan juga Bung dalam doa syafaat ini juga Bung Stefan Pasak dan Samba sendiri, kami berdoa Tuhan, setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, kami tahu Tuhan, segala apa yang kami lakukan jadi lelah kami tidak sia-sia. Engkau akan terus memakai kami menjadi alat-alat-Mu. Usi Lely juga yang juga melayani kami semua Tuhan yang hadir pada saat ini, yang melakukan tugas dan pelayanan kami, biarlah Tuhan apa yang kami lakukan, semua itu menyenangkan hati Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan juga Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Makasih Tuhan Yesus, berkati pelayanan kami di dalam ibadah gereja kami masing-masing, denominasi kami masing-masing. Kau berkati kami, pakai kami terus dan terus Tuhan, menjadi alat Tuhan, sehingga melalui pelayanan-pelayanan kami, nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dimuliakan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, semua itu mendatangkan berkat-berkat yang baru, kasih sayang yang diberikan Tuhan kepada kami, dan kami menjadi surat-surat terbuka dimanapun kami ada Bapa, supaya orang-orang dapat melihat kasih Kristus melalui kehidupan kami. Kami peduli dengan sesama kami mau melakukan tugas dan tanggung jawab kami, menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan kasih Tuhan dimanapun kami ada. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati setiap apa yang kami lakukan Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Makasih Tuhan atas pelayanan ini, biarlah Tuhan mau
selalu ada bersama-sama dengan kami dalam pelayanan kami, di gereja kami masing-masing, di lingkungan, dimanapun kami ada. Engkau selalu sertai berkati kami, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu, pasukan malaikat surgawi-Mu, kelilingi kami dimanapun kami ada, jauhkan dari sakit, penyakit, niat orang jahat, kecelakaan, sampai kepada maut sekalipun Tuhan. Biarlah kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Persembahan yang juga sudah kami berikan, ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan untuk kami, Tuhan, melalui pekerjaan kami. Banyak berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, dan ketika kami memberikan persembahan untuk mau terus melakukan tugas dan pelayanan kami melalui SFGP ini, Tuhan Yesus, biarlah berkat-berkat yang sudah kami berikan dan kami akan berikan itu Engkau berkati, ulurkan tangan kasih-Mu, limpahkan berkat-Mu, buka tingkat-tingkat langit, memberkati kami terus-menerus, Tuhan. Biarlah Engkau curahkan berkat bagi kami, dan persembahan yang kami berikan boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang mengelola persembahan juga Engkau berikan roh takut akan Tuhan, sehingga dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, biarlah semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami, perkataan, pikiran, perbuatan, atau sengaja atau tidak, Tuhan ampuni kami, supaya kami selalu hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu, Bapa. Dan Bapa, inilah doa syafaat kami, rangkaian doa syafaat yang kami serahkan hanya di dalam dan nama Tuhan Yesus, dan sempurnakan doa kami seperti doa yang Kau ajarkan untuk kami, doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampuni atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Bung dan Usi semuanya. Pada warta malam hari ini saya akan mengumumkan untuk ibadah kita di tahun 2022 hanya akan kita lakukan di hari Sabtu. Jamnya pun diubah lebih cepat karena mengingat banyak rekan-rekan yang berada di Indonesia bagian timur, jadi jamnya dimajukan menjadi 19.30. Untuk Sabtu depan petugasnya adalah teman-teman senior dari Jabar 2. Demikian pengumumannya, terima kasih. Shalom, Bung dan Usi. Mengakhiri ibadah kita malam ini, kita akan mensyukuri apa yang Tuhan buat yang selalu baik adanya. Menghitung hari demi hari dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau
Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bung dan Usi sekalian, kita akan masuk dalam pengutusan. Kita akan masuk dalam pelayanan kita di tahun 2022 sebagai satu keluarga besar SFGP. Kita mulai dengan 20 orang nih ya, 21 per 22 tadi ada yang mungkin ada yang koneksinya jelek ya. Kita mulai dengan 20 orang, kita percaya bahwa 20 orang ini akan diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mulai dengan kecil. Cristiano Ronaldo bilang begini, where you start doesn't matter, where you finish is everything. Ya, jadi mulainya seberapa aja nggak jadi masalah, tapi yang paling penting nanti dampak akhirnya luar biasa. Kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan dalam satu komunitas yang namanya Senior Friends Gerakan Pemuda. Kita tundukkan kepala, tengadakan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Diberkatinya keluargamu, diberkatinya rumah tanggamu, diberkatinya kesehatan, diberkatinya pekerjaanmu, diberkatinya usahamu, diberkatinya setiap aktivitas yang engkau lakukan untuk menaikkan kualitas hidupmu. Nah, kami percaya bahwa kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita keluarga besar SFGP bersama keluarga hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih, Bung Johan. Dulu Bung Dani. Tuhan Yesus berkati. Ya. Terima kasih. Itu suara-suara emas semua tadi itu. Debbie, Marcel, luar biasa. Meska. Mantap memang, mantap. Terima kasih. Terima kasih. Dan foto Bung Dan. Saya pakai handphone Usi Leli aja tuh. Usi Leli yang pakai laptop. Minta maaf. Paling bisa ya. Saya lagi di luar soalnya.
Oke, Bung. Nggak di Ayo rumah. semuanya pasang senyumnya yang paling manis, paling ganteng. Silakan. Sarangeo dulu ya. Sarangeo ya. Sarangeo. Sarangeo. Tangan begini ya. Sarangeo. Yang belum buka video. Ada Bung Reinhardt. Bung Aswin. Sarangeo. Udah? Bung Aswin. Wih, sarangeo semua ya. Sebentar. Si Nona, Nancy Pati. Mantap, mantap. Jangan bergerak ya, nanti goyang-goyang. 1, 2, 3. Mantap. NKRI harga mati. Lagi ya. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Ngepel. Nah, NKRI harga mati. Ya. Memang 17-an enak. Iya dong, Sarangeo mau NKRI harga mati. Ya. Semangat. 1, 2, 3. Si Evi nggak pegang sagu ya? Baru mau diminta. Mantap. Lagi NKRI-nya tetap. Tadi ada Salam yang Pancasila lagi begini, salam Pancasila 5. Oke, mau Pancasila lagi, mari. Oh iya dong. Bagaimana tuh? Gini nih, salam Pancasila begini. Limanya Ada yang kayak Garuda di dadaku, ada yang 5. Mau gimana nih kita? Coba. Salam Oke, presisi. 1, 2. Kalau begini saya setuju nih. Apa tuh? Ois. Jadi yang benar yang mana? Pusing nih, pusing. Yang baru mendarat Yang baru landing ngantuk. Itu dia. Nyanyi Terserah dulu si dong Evi si ya. Epis. Lagu Terserah si Ambon Evi yang 1. Usi Marta cepat sembuh ya. Terima kasih. Bung Danusi terima kasih ya yang sudah melayani. Minyak kayu terima putih kasih itu banyak biar ya. sembuh. Bung Danusi. Devi bawa itu. Dari Kasih kampus semua. sudah nanti ini. Bung Ren, kirim Bung juga. Ren nyanyi dong, Bung Ren. Terima kasih semua atas pelayanannya. Jadi pendiam. Jangan tiur. Yang baju kuning sudah ngantuk ini. Ya. Usi, terima kasih Usi Tiur. Titir. Baju kuning nggak ada suaranya, baju kuning. Baju kuning sudah ngantuk. Jadi Ini baju kuning. Kuning ngantuk. Ya. Setengah 12. Ini Buin Golkar ya? PT, Setengah PT. 12. Sudah Setengah 12 ya. Wit. Iyo. Jadi Oke lah. Setengah 12, biasa juga. Biasa juga jam 1. di ujung-ujung timur ini. Jadi Biasa kasih jam mati 1 kok. Bukan jam 12, jam 1. Gara-gara aspirasi dari ujung timur, makanya dirubah jamnya SMGP ini. Iyo. Jadi jangan pikir diri sendiri. Pikir Betul. Itu kan orang pikirin Bung Ren, biar Bung Ren kalau ibadah sama ngantuk. Bung Ren keluarga di Hulali saya nggak apa-apa, Bung Ren. Ya? Kemarin itu di Hulali saya nggak apa-apa. Aduh, jangan singgung-singgung itu lagi, nanti ada orang Ambon di sini bahaya. Pengen ada orang Keriung, oh. Kan tetangga itu tetangga. Ada orang Aboru, ada orang Kariu, ada masalah semua itu, jadi jangan singgung-singgung lah. Keton diam-diam aja. Gandong sudah gandong. Si Nancy salam Bung Agus ya. Iya, Agus lagi kerja, Bung, makanya dia enggak ikutan. Oke lah kalau begitu. Iya. Nancy kemarin kuning, sekarang merah ya. Habis itu minggu depan hijau. Hijau. Ini yang baru datang dari Ambon bagi-bagi ini dong. Makanya ada absen dulu, absen. Iya, absen. Nanti dikirim. Oleh-oleh belum dibuka, oleh-oleh belum dibuka. Benahin benahin kamar supaya Dapat berdaki. oleh-oleh ya, usi Evi ya. Oh, dapat. Di Ambon berapa bulan? Lama ya? Lama bingit. Ya, Si Leli. 3 bulan lebih ya? Recordingnya belum dimatiin tuh sih. Ada yang nggak kasih pulang. Coba tunangan dia di Ambon.